Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Sesuai dengan makna katanya, proklamasi merupakan pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Berita tentang kemerdekaan Indonesia kali pertama disiarkan kantor berita Domei Selesai. Soekarno membacakan teks proklamasi. Kala itu ada Malik yang merupakan redaktur tetap sekaligus wakil direktur kantor berita antara menelpon kantor Domei untuk menginstruksikan penyebaran berita proklamasi dengan pesan jangan sampai gagal. Telepon itu diterima oleh Bafagih yang kemudian menyampaikan pesan ada Malik kepada Penggulu Lubis. Penggulu Lubis lalu mengirim berita proklamasi ke bagian radio. Ia meminta radio Domei menyelipkan kabar penting tersebut di antara berita-berita lain. Jepang kemudian mengetahui siaran tersebut dan kemudian melarang kantor berita Domei menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Syahrudin yang merupakan wartawan kantor berita Domei tetap menyerahkan teks proklamasi untuk disiarkan radio Domei. Tindakan Syahrudin tersebut merupakan bentuk Syahrudin sebagai mana ini? Syahrudin disebut Jepang kemudian kantor berita Domei. Namun Syahrudin yang merupakan wartawan kantor. Nah, Syahrudin bela negara sebagai profesinya adalah Syahrudin. Nah, profesinya Syahrudin adalah wartawan kantor. Walaupun Jepang melarang agar tidak disampaikan, tetap disampaikan sama Syahrudin. Nah, berarti ini profesinya Syahrudin. Bela negara sesuai profesi. Pengabdian sebagai militer, Syahrudin tidak sebagai militer, tidak disanggung tentang militer. Bela negara melawan penjajah. Syahrudin memang melawan penjajah, bangsa Indonesia melawan penjajah, tapi dia melaksanakan sesuai profesinya Syahrudin. Dia bela negara sebagai warga negara, ya dia sebagai warga negara. Bela negara dalam menyambut kemerdekaan, bukan. Berarti A jawabannya. C. Contoh yang bisa dilakukan sebagai pengamalan pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 antara lain pokok pikiran pertama itu tentang persatuan. Kalau pokok pikiran kedua itu tentang 3, 4. Kalau 4 ini ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, berarti yang nomor 2 ini keadilan sosial. Keadilan sosial. Kalau ini 3 demokrasi. Nah, ini adalah pikiran pembukaan UUD 1945. Kalau yang pikiran ketiga itu adalah tentang demokrasi. Tentang demokrasi ini. A. Mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama. Ini antar sesama ya. Kalau antar sesama ini kemanusiaan. Berarti 4. Tidak memaksakan pendapat dan kehendak. Nah, pendapat itu masalah demokrasi. Berarti ini 3. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan status sosial. Ini keadilan sosial. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan status sosial. Ini kemanusiaan ini. Tidak melakukan diskriminasi memanusiakan. Ini 4 atau 2 ya. Mencintai tanah air, bangsa dan negara. Ini 1 ini. Menghargai perbedaan suku, ras dan agama. Menghargai. Ini 1 untuk persatuan. Jadi B jawabannya. Tentang demokrasi.
3. UUD 1945 pasal 32 ayat 1 mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Implementasi bela negara sesuai pasal tersebut adalah seniman tari menjuarai lomba tari tingkat internasional dengan menarikan tari asli Indonesia. Nah, ini di sini subjeknya negara. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Ini negara subjeknya yang harus mengimplementasikan itu negara. Kalau seniman ini bukan negara, senimannya. B. Membuat aturan tegas untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal, membuat aturan tegas. Nah, ini negara ini. Aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan budaya lokal. Aktif. Nah, ini tidak ada fokus kenegaraan ini sebenarnya. D. Saling menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya daerah. Ini bukan negara. E. Kemendikbud menyusun program pendidikan berbasis karakter dan wawasan kebangsaan. Nah, ini Kemendikbud, kementerian. Nah, berarti E jawabannya. Kalau membuat aturan tegas untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Ini lebih kuatan yang E sebenarnya. Kemendikbud itu langsung negara. Kemendikbud kan kementerian. 4. Seseorang yang merantau akan memperoleh manisnya hidup setelah berjuang. Seseorang yang berkualitas tentu memiliki adab dan ilmu. Seseorang yang beradab dan ilmu tidak akan berdiam diri di kampung halaman. Simpulan yang tepat adalah, nah kita susun dulu. Seseorang yang merantau akan memperoleh manisnya hidup setelah berjuang. Seseorang yang berkualitas tentu memiliki adab dan ilmu. Seseorang yang beradab dan berilmu tidak akan. Seseorang yang berkualitas tentu memiliki adab. Nah, ini kita susun ini dulu. Ini seseorang yang berkualitas tentu memiliki adab dan ilmu. Ini susunan pertama. Terus adab berilmu. Seorang yang beradab dan berilmu tidak akan berdiam diri di kampung halaman. Nah, ini tidak akan di kampung halaman. Atau seseorang yang berkualitas tentu memiliki adab yang berilmu. Nah, ini misal ini P, maka Q. Seseorang yang beradab dan berilmu, ini Q, beradab dan berilmu, tidak akan berdiam diri di kampung halaman, maka R. Kemudian seseorang yang merantau tidak akan berdiam diri di kampung halaman. Nah, ini sama dengan merantau. Seseorang yang merantau akan memperoleh manisnya hidup setelah perjuangan. Ketika ini R, berarti ini S. Nah, seseorang yang berkualitas, seseorang yang merantau, bukan. Seseorang yang merantau, bukan. Seseorang yang beradab, bukan. Seseorang yang beradab juga bukan. Seseorang yang berkualitas akan memperoleh manisnya hidup setelah perjuangan. P maka Q, Q maka R, R maka S. Berarti ini coret. Bagi sebulannya P maka S. P-nya adalah mana ini? Seseorang yang berkualitas. Seseorang yang berkualitas akan memperoleh. Nah, ini S-nya akan memperoleh manisnya hidup setelah berjuang. Jawabannya nomor 4. Lanjut nomor 5. Perangkat desa Sukatani yang terdiri dari 8 orang sedang mengadakan rapat bulanan di sebuah meja bundar. Meja bundar 8 orang berarti posisinya 1, 2, seperti ini. Pak Gibran perlu menyampaikan info dari istana sehingga meminta Pak Mahfud sebagai kepala desa untuk berada di dekatnya. Ini Gibran, ini Pak Mahfud. Nah, bisa di sini sebenarnya. Kita pilih salah satu, di sini atau sini. Di sini saja Pak Mahfud. Pak Luhut persis di depan kepala desa. Kepala desanya Pak Mahfud. Berarti Pak Luhut ada di sini. Kepala desa. Dan di samping Pak Nadiem. Pak Luhut persis di depan kepala desa. Dan di samping Pak Nadiem. Pak Nadiem itu mungkin di sini. Bisa saja di sini. Nah, Pak Sandi memahami Pak Prabowo yang tidak mau berdekatan dengan Pak Luhut sehingga duduk di antara mereka. Berarti Pak Sandi itu di antara Pak Prabowo dan Pak Luhut. Ya di sini berarti. Ini di sini. Nah, ini berarti Pak Nadiem di situ. Berarti Pak Anies dan
Pak Prabowo. Pak Luhut, sehingga jika Pak Nadiem berhadapan dengan Pak Yakut, nah ini Pak Yakut, maka posisi Pak Anies adalah Pak Anies. Berarti Pak Anies di sini. Dia Pak Anies, posisi Pak Anies di hadapan Pak Yakut, bukan Pak Yakut, Pak Nadiem. Sebelah Pak Luhut, Anies. Ini Sandi, bukan ini Sandi ya. Nah, ini Sandi. Bukan, ini Anies. Di sebelah Pak Luhut. Bukan juga. Di sebelahnya Pak Mahfud. Juga bukan. Di hadapan Pak Prabowo. Ya ini Pak Prabowo. Di hadapan Pak Prabowo. D jawabannya. Lanjut nomor 5. Ganjar bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan di kota Solo selama 8 jam per hari. 8 jam per hari. 5 hari dalam seminggu. 5 hari dalam seminggu. Ia mendapat gaji sebesar 2.000 per jam dan uang lembur 20.000 per jam dan uang lembur 25.000 per jam. Jika dalam 4 minggu terakhir Ganjar menerima uang sebesar, nah ini. Berarti kalau 4 minggu, ini 4 minggu. Berarti 8 dikali 5 dikali 4. Ini kali, nah 8 dikali 5 40 dikali 4 160 jam. Dalam 4 minggu bekerja 160 jam. Kalau setiap jamnya 2.000 berarti kalau bekerja 160 jam berarti 160 dibagi 20.000. Hasilnya 32, terus nolnya 12, 3. Nah, mendapat 3.200.000, tapi kenyataannya mendapatkan 3.650.000. Berarti 3.650.000 dikurangi 3.200.000. Hasilnya 50223. 450 ini 450.000 ini adalah lemburnya. Kalau lembur per jamnya 25.000 berarti 450.000 dibagi dengan 25.000. Hasilnya adalah ini hasilnya 18. Nah, kalau kalian percaya 4, 50, 25, ini 1, 25, hasilnya 20, 200 bagi 25 adalah 4. 8. Nah, A jawabannya. Lanjut nomor 6. Rido memiliki sejumlah kelereng. Ia memberikan sepertiga bagian kelereng kepada adiknya dan seperempat bagian kepada temannya. Jika sisa kelereng Rido 20 butir, maka banyak kelereng Rido semula adalah, berarti banyaknya kelereng Rido dikurangi diberikan sepertiga kelereng. Ini X, terus diberikan pada adiknya 1/4 X. Sisa 20 butir. Nah, kita samakan penyebut menjadi 12. Berarti ini 12 X dikurangi 4 X dikurangi 3 X sama dengan 20. 4 tambah 3, 7, berarti 12 dikurangi 12 dikurangi 7 ada 5. 5 X per 12, 20. Nah, 5X 20 dikali 12. Hasilnya 24, 204. Nah, X-nya adalah, nah ini ke sini ya.
X sama dengan 240 dibagi 5. Hasilnya berapa ini? 120. 24 dibagi 5, ini 4, ini 20, 48. 4, ini 8. Berarti 48. Sorry. 48. 48E jawabannya. Sebagai seorang manajer proyek, Anda memiliki pertemuan penting dengan klien di luar kantor untuk membahas kemajuan proyek dan merinci langkah-langkah selanjutnya. Klien tersebut mensyaratkan bahwa pertemuan harus berlangsung tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan. Nah, ini permasalahannya. Berlangsung tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan. Namun di pagi hari sebelum pertemuan, mobil Anda mengalami kerusakan mesin yang tidak dapat diatasi secara cepat. Sikap Anda adalah, permasalahan kedua adalah ini, kerusakan mesin. A. Membatalkan pertemuan dengan klien, segera mencari bengkel untuk memperbaiki mobil dan menyusun ulang pertemuan dengan klien. Nah, ini jelek ini. Nah, klien minta bertemu tepat waktu dan tidak boleh diwakilkan. B. Menghubungi klien dan memohon agar dapat menunda pertemuan hingga masalah mobil selesai diperbaiki. Nah, menghubungi klien, memohon agar dapat menunda. Nah, ini bukan solutif. C. Menghubungi bengkel atau layanan direct untuk mengatasi masalah mobil sementara Anda mencari alternatif transportasi secara online. Nah, masalah dengan mobil terselesaikan, kemudian masalah datang atau bertemu dengan klien itu terselesaikan. Ini solusinya. Dia menghubungi rekan tim atau anggota proyek untuk menggantikan posisi Anda dalam pertemuan dengan klien tersebut. Tidak boleh diwakilkan. Menggantikan posisi, tidak boleh diwakilkan. E. Menggunakan layanan transportasi umum atau jasa antar untuk tetap dapat hadir dalam pertemuan dengan klien. Ini juga solutif. Berarti antara B dan E. Antara C antara C dan E. Nah, yang poin 5 itu yang C. Karena apa? Karena permasalahan mobil juga diatasi, permasalahan dengan klien juga teratasi. Sedangkan yang E, permasalahan dengan klien yang teratasi tapi mobil tidak dijelaskan. Permasalahan mobilnya tidak dijelaskan. Berarti ini poinnya 4. Nah, kemudian untuk poin 3 itu ada di mana ini? Membatalkan pertemuan klien. Ini mungkin. Sebenarnya ini negatif semua ini. 3. Ini juga menghubungi klien agar dapat menunda. Ini 2. Ini 1 untuk digantikan. Tidak boleh digantikan. Lanjut nomor 9. Fuad, seorang profesional di bidang pemasaran, sering mendapatkan jadwal bepergian ke berbagai kota untuk pertemuan bisnis dan presentasi produk. Namun ia sering menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan dan ketersediaan dokumen-dokumen penting yang diperlukan selama perjalanan. Terkadang ia merasa khawatir karena tidak dapat memastikan bahwa dokumen tersebut aman dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sikap Fuad seharusnya adalah A. Menggunakan aplikasi penyimpanan awan berbasis internet untuk menyimpan dokumen-dokumen penting tersebut. Cloud. Nah, ini solutif. B. Membawa dokumen yang dibutuhkan dalam bentuk fisik. Nah, dan menyusun daftar periksa untuk memastikan semuanya lengkap sebelum berangkat. Ini nggak bagus ini, dalam bentuk fisik. Khawatir kok bahaya ini. C. Menerapkan kebijakan untuk selalu memiliki salinan fisik dari dokumen penting dan penyimpanannya di kantor atau rumah sebagai cadangan. Juga tidak bagus ini. BC ini antara 1 dan 2. D. Menyimpan dokumen-dokumen penting dalam USB drive yang sudah dibawa karena ukuran kecil sehingga ia memiliki salinan cadangan yang dapat diakses secara langsung. Ini bagus, tapi masih bagusan yang A. E. Cukup mengandalkan memori internal perangkat dan menganggap bahwa tidak selalu diperlukan salinan cadangan terhadap dokumen penting tersebut. Ini diperlukan salinan cadangan. Ini mungkin 3 ini poinnya. Ini 4, sedangkan ini 5. Terus 5
ini diperlukan salinan cadangan. Ada anggapan ini bahwa tidak perlu. Nah, anggapan tidak perlu ini negatif, ini berarti ini 1 ini. Terus ini 4-nya, terus 3-nya inilah 3. Membawa dokumen asli ini 2. Nah, ini anggapan ini yang membuat poinnya 1. Kalau tidak ada anggapan ini ya masih di atasnya B lah. 10. Teman Anda meminta bantuan untuk dipinjami sejumlah uang karena anaknya baru saja mengalami musibah dan harus masuk rumah sakit. Sikap Anda adalah A. Menawarkan bantuan lain seperti membantu mengurus administrasi rumah sakit atau mengumpulkan dana dari teman-teman lain. Oke, bagus. B. Meminjamkan uang sesuai kemampuan Anda dan mengatur rencana pengembaliannya. Oke. C. Meminjamkan uang dalam jumlah kecil, nah sebagai tanda solidaritas sambil membantu teman Anda mencari sumber dana tambahan lainnya. Oke, bagus. D. Menyarankan untuk menjual barang yang tidak terpakai atau mencari pinjaman dengan bunga rendah. Nah, solutif juga. Membantunya mencari alternatif pembiayaan seperti lembaga amal atau program bantuan kesehatan. Ini B ini bagus, ini 5 ini. Kenapa? Karena membicarakan uang sesuai kemampuan Anda dan mengatur rencana pengembalian. Nah, ini profesional. Profesi apa namanya? Balance lah. Balance. Antara kepedulian dan tanggung jawab pribadi. Antara tanggung jawab dan peduli. Bagus. Terus nah, ini 4. Ini poinnya 4, sedangkan C 3, ini 2, 1. Nah, Sepuluh soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.